Perkenalkan, nama saya Revando Pratama dengan NIM 210404190. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 3 yang berjudul Interest and Time Value of Money, atau juga bunga uang dan nilai waktu dari uang. Bunga uang dan nilai waktu dari uang ini terdiri dari 12 sub bab materi, yaitu yang pertama, interest, yang merupakan keuntungan yang kita dapat dalam memberikan pinjaman kepada orang lain dalam bentuk bunga uang, Dan yang kedua, interest rate, yaitu tingkat dari sebuah keuntungan yang diterima dari suatu investasi tersebut dalam kurun waktu per tahun. Misalnya interest rate-nya adalah 25% nih, 25% per tahun. Berarti setiap rupiah yang akan digunakan harus dikembalikan dengan imbalan 25% dari pinjaman per tahunnya. Yang ketiga, interest rate dari pandangan pemberi pinjaman. Seseorang yang memiliki sejumlah dana dihadapkan dengan beberapa alternatif. Alternatif yang dimaksud itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ia mungkin akan menukar uangnya untuk barang-barang produksi. Dan yang kedua, ia mungkin akan menimbun saja uangnya untuk kepuasan pribadi atau menunggu suatu keuntungan untuk penggunaan lainnya. Yang ketiga, ia mungkin akan meminjamkan uangnya dan menerima kembali pada waktu yang ditentukan. Kemudian lanjut, yang keempat, interest rate dari pandangan peminjam. Intinya, seorang yang meminjamkan dana kepada si peminjam akan mempertimbangkan kemampuan finansial dari si peminjam uang tersebut. Ketika peminjam tidak dapat mengembalikan, dia akan kehilangan nama baik dan penyitaan hartanya yang akan menghancurkan masa depannya. Kemudian yang kelima, time value of money. Uang yang kita investasikan dulu tidak sama nilainya dengan uang yang zaman sekarang ini. Misalnya dulu dengan uang 25.000 nih, kita dapat membeli sepeda baru, sedangkan sekarang harga sepeda tuh udah naik, paling murah 300.000. Kemudian yang keenam, klasifikasi bunga uang. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu simple interest, dalam hal bunga yang dibayar untuk sejumlah pinjaman sebanding dengan lama waktu pinjaman pokok atau utama. Kemudian besar pinjaman awal, kemudian juga tingkat suku bunga uang. Yang kedua, compound interest. Bila pada akhir suatu periode bunga yang didapat dari nilai awal periode tidak ditagih, tetapi akan bertambah pada periode itu, maka dalam periode berikutnya nilai yang telah diperbesar itu memberikan lagi bunga. Dengan sebutan lain, bunga tersebut akan berbunga kembali sampai seterusnya. Yang ketujuh, cash flow diagram. Untuk memberikan gambaran ataupun menjelaskan mengenai hal yang terjadi bila aliran uang terjadi pada berbagai waktu yang berbeda, dibutuhkan penggunaan diagram arus kas. Yang kedelapan, ekuivalensi. Ekuivalensi berarti semua cara pembayaran jumlahnya setara bagi peminjam. Ekuivalensi ini tergantung pada yang pertama, tingkat suku bunga, jumlah uang yang terlihat, waktu menerima dan atau pengeluaran uang, kemudian sudut yang berkaitan dengan pembayaran dengan pembayaran bunga terhadap modal yang ditanamkan dan modal awal yang diperoleh kembali. Yang kesembilan,
development of interest formula atau perluasan atau juga pengembangan rumus-rumus bunga. Pengembangan perhitungan bunga dalam bagian ini digunakan pada situasi-situasi pembangunan secara majemuk. Dan yang ke-10, nominal interest rate. Secara umum, interest dalam periode atau basis tahunan, namun dengan perjanjian bersama, interest dapat juga dilakukan beberapa kali per tahun. Misalnya dalam 1 bulan sekali, kemudian 3 bulan sekali, kemudian 5 bulan sekali, dan sampai seterusnya. Yang ke-11, effective interest rate. Effective interest rate secara sederhana diartikan sebagai perbandingan nilai bunga 1 tahun prinsipal. Kemudian yang ke-12, interest rate minimal. Untuk menentukan rate pertumbuhan, kita berpedoman kepada yang pertama, deposito bank. Bunga deposito di bank bersama-sama dengan laju inflasi. Inflasi itu kenaikan barang dan jasa. Dianggap sebagai interest rate minimal atau minimum attractive rate of return. Yang kedua, perusahaan yang sudah ada. Perusahaan yang berjalan dengan baik dan menguntungkan dianggap menjadi patokan yang sudah ada dipercaya. Berikut dari penjelasan saya. Apabila saya ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.